Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, para pendengar Anas Radio, kaum muslimin dimanapun berada, bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali di acara kesayangan kita, Tanya Jawab Problema Muslim, yang di malam hari ini, di hari Kamis 16 Jumadil Ula 1434 Hijriah, atau bertepatan dengan 28 Maret 2013, di pertemuan ke-19, Alhamdulillah kita bersama kembali dengan guru kita, Al-Ustadz Abu Muhammad Zulkarnain bin Muhammad Sunusi, untuk berbincang-bincang, menyampaikan dan memberikan nasihat serta untaian hikmah yang indah dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Baik, kita sapa terlebih dahulu guru kita, Ustadz Zulkarnain. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah, ahlan wa sahlan kepada Abu Muhammad dan seluruh kru Anas Radio serta para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita semua 3 lambang kebahagiaan untuk seorang hamba, yaitu apabila ia diberi nikmat bersyukur, dan apabila diberi ujian dia bersabar, apabila jatuh dalam kekeliruan dia selalu beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita semua sebagai hamba-hambanya yang selalu bersyukur, banyak bersabar, dan senantiasa beristighfar kepadanya. Wallahu ta'ala alam. Iya, amin ya rabbal alamin. Baik para pendengar Anas Radio, semoga kita semakin bersemangat untuk mendengarkan untaian nasihat dari guru kita, Al-Ustadz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi. Nah, kepada beliau seperti biasa kami persilahkan. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Radio An-Nas yang saya hormati dan saya muliakan, sebuah topik pembicaraan yang ramai dibicarakan di hari-hari ini dan menjadi pembahasan banyak pihak. Ya, sebagian dari manusia menganggapnya sebagai masalah yang sepele, sebagian dari manusia yang lainnya menganggapnya sebagai masalah yang sangat penting. Dan sebagian manusia di dalam membahas topik ini menempuh berbagai jalan yang kadang tidak tergambar pada orang-orang yang berakal dan memahami syariat secara utuh. Ya, topik pembahasan tersebut adalah seputar hukum terhadap pelaku santet, terhadap pelaku sihir. Ya. Bagi seorang muslim dan muslimah, tidak ada keraguan di dalam dirinya, yaitu lambang dari keislaman, bahwa seorang mengenal sihir, perdukunan, dan yang semisal dengannya, itu adalah hal yang diharamkan dan merupakan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Harut dan Marut, mereka tidaklah mengajarkan kepada siapapun, tidak mengajarkan sihir kepada siapapun, sampai keduanya berkata, "Sesungguhnya kami ini hanyalah fitnah, janganlah engkau menjadi kafir." Karena Allah mengabarkan di dalam ayat bahwa mempelajari sihir itu adalah kekufuran. Ya. Dan juga di kelanjutan ayat dan di potongan ayat yang lainnya, wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum.
Mereka mempelajari apa yang membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Allah jelaskan bahwa orang yang mempelajari sihir hanya mempelajari bahaya, tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan dimaklumi dari kaidah pokok dalam agama kita, pengharaman segala hal yang membahayakan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darar wa la dirar, tidak ada bahaya dan tidak ada pembahayaan. Dan di akhir ayat Allah berfirman, wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Sungguh orang-orang yang mempelajari sihir itu telah mengetahui bahwa mereka di kehidupan akhirat nanti tidak ada bagiannya. Ya, maknanya bahwa Allah menjelaskan siapa yang membeli sihir ini, mengerjakannya, tidak ada bagian baginya di akhirat. Sebab dia adalah kafir. Dan juga di antara ayat yang menerangkan keharaman sihir, Allah berfirman, innama sana'u kaidu sahir, wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Sungguhnya apa yang mereka bikin itu hanyalah makar tukang sihir. Dan tukang sihir itu tidak akan pernah beruntung dari arah manapun dia datang. Dan di ayat yang lain, wala yuflihus sahirun, dan para tukang sihir tidak akan pernah beruntung. Iya, dalam dua ayat Allah nafikan keberuntungan dari seorang tukang sihir. Dan juga di antara dalil yang menunjukkan keharamannya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, di mana Nabi bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 dosa yang menghancurkan. Yang pertama yang disebut oleh Nabi adalah asyirku billah, perbuatan kesyirikan kepada Allah. Dan yang kedua adalah wasihir, perbuatan sihir. Perhatikan bagaimana sihir dijadikan sebagai dosa yang kedua, digandengkan dengan kesyirikan sebagai dosa yang terbesar. Dan juga di dalam hadits riwayat Muslim, yang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'alahu an syai'in la tuqbal lahu salatun 40 lailah. Siapa yang mendatangi paranormal, dukun, kemudian dia tanya tentang sesuatu, maka tidak diterima darinya salat 40 malam. Dalam hadis ini Nabi mengabarkan, kadar bertanya kepada tukang sihir tidak diterima salatnya 40 malam. Iya. Nah ini hadis kaitannya dengan orang yang bertanya. Bagaimana pula dengan orang yang ditanya? Ya, tentunya dosanya akan semakin besar. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi lebih tegas. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim dan selainnya dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal lalu ia benarkan ucapannya, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, kalau dia bertanya sekaligus dia benarkan, maka ini menunjukkan kekafirannya. Dan di dalam hadits Imran bin Husain riwayat Al-Bazzar dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man tatayyar aw tutayyara lah, aw takahhana aw tukuhhina lah, aw sahara aw suhira lah. Wa man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Bukan dari kita, bukan dari kami umat Islam, orang yang melakukan tatayyur atau dilakukan tatayyur untuknya. Dan pula dari kami umat Islam, orang yang melakukan perdukunan atau dilakukan perdukunan untuknya. Bukan pula dari kami umat Islam, orang yang melakukan sihir atau dilakukan sihir untuknya. Dan barang siapa yang mendatangi seorang dukun lalu dia benarkan ucapannya, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalil-dalil tentang keharaman sihir itu adalah hal yang dimaklumi di dalam syariat kita. Bahkan telah syah dari 3 orang sahabat dihukum peradilan, seorang pemerintah boleh untuk membunuh para tukang sihir laki-laki maupun perempuan. Yaitu telah syah dari sebagian sahabat, haddus sahir
darbuhu bis-sayf. Hukuman untuk tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang. Iya. Dan ini adalah hukum pengadilan. Apabila pemerintah menerapkannya, maka itu adalah hal yang memutuskan kejelekan di tengah manusia. Bahaya dari sihir ini terhadap masyarakat, keluarga dan individu sangat banyak sekali. Iya. Tidak ada masalah di kesempatan ringkas ini, saya terangkan sedikit dari bahayanya, agar membuka hati dan akal ya, sebagian orang yang selama ini tertutup akal dan pikirannya, menganggap remeh urusan sihir, sehingga jadikan sebagai hal yang biasa, jadikan sebagai perkara yang dianggap lumrah. Bahkan anak-anak kecil pun dijajah dengan hal tersebut. Ya, kalimat-kalimat sunat sering terucap di lisan anak-anak semenjak kecilnya, dibiasakan dengan adanya sebagian orang yang kadang bisa mengadakan sesuatu, ya, menyihir sesuatu menjadi ada, ya, atau yang semisal dengan itu, semuanya adalah perkara yang merusak. Ya, ini dari bahaya yang hendaknya dihindari. Di antara bahaya dari sihir ini, yang pertama adalah kekafiran terhadap syariat sebagaimana telah kita terangkan. Kemudian yang kedua, Nabi menjelaskan siapa yang mendatangi tukang sihir, membenarkan apa yang mereka ucapkan, dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terangkan pula pada hadis-hadis yang telah lalu bahwa sekadar bertanya kepada tukang sihir dukun tidak diterima salatnya 40 malam. Ini untuk orang yang sekadar bertanya saja. Dan dimaklumi dari bahaya sihir ini, ya, orang yang terbiasa, orang yang datang kepada tukang sihir tergantung hatinya kepada mereka, takut kepada mereka, mengharap kepada mereka, sehingga mereka sering mendahulukan perintah tukang sihir di atas perintah Allah dan Rasulnya. Apabila dukun dan tukang sihir itu meminta sembelihan, ya, dengan warna tertentu, di waktu tertentu, di tempat tertentu, ya, bahkan kadang tukang sihir meminta supaya disembelih tanpa menyebut nama Allah, mereka melakukan hal tersebut. Kemudian dari bahaya sihir ini akan melemahkan tawakal di dalam hati seorang hamba dan menghilangkan bergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari bahaya sihir ini adalah merusak hubungan di antara kaum muslimin, menimbulkan permusuhan, kebencian, kedengkian. Ya, dan ini adalah perkara yang dimaklumi. Kalau banyak anak buat bermusuhan dengan orang tuanya, orang tua membenci anak-anaknya. Kalau banyak suami yang dipisah dari istrinya, istri yang dipisah dari suaminya. Kalau banyak perempuan yang baik-baik, ya, disihir untuk suka kepada orang-orang yang bejat, kepada orang-orang yang fasik, dan sebagainya dari kerusakan yang menimbulkan putusnya silaturahmi dan permusuhan di tengah kaum muslimin. Ya. Kemudian dari bahaya sihir ini, tersebarnya ketakutan dan tersebarnya kehinaan di hati banyak dari kaum muslimin karena perbuatan-perbuatan tukang sihir ini. Ya. Apa yang disebarkan bahwa ia memberi bahaya kepada si fulan, balas dendam dan seterusnya. Dan akhirnya seorang muslim tidak tenang hidupnya, keluar dari kehidupan yang indah yang harusnya dimiliki oleh seorang muslim dan muslim yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahaya sihir ini adalah melantarkan harta bukan pada tempatnya, memberikan harta-harta kaum muslimin pada perkara yang batil, pada tukang sihir yang kafir. Dan mereka memakannya dengan kebatilan, menggunakannya dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Dan juga dari bahaya sihir ini adalah perbuatan sihir yang menghancurkan banyak dari rumah-rumah kaum muslimin, memisahkan suami dan istri, ya, menimbulkan permusuhan, ya. Dan selainnya dari bahaya-bahaya, ini sebagian dari bahaya, sedikit dari bahaya yang kita sebutkan, dan insya Allah ini cukup
bagi orang yang berakal, orang yang memahami dari syariat Islam, bahwa tidak ada silam pendapat di kalangan ulama tentang bahaya sihir, bahaya perdukunan. Karena itu harusnya pihak yang berwenang dalam hal yang seperti ini tidak boleh ragu sama sekali di dalam memberikan sanksi yang sangat berat kepada tukang sihir. Harusnya sanksi yang dijatuhkan adalah hukuman mati, dipenggal dengan pedang. Agar supaya tidak tercipta kerusakan atau tidak terjadi kerusakan di tengah kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari perbuatan keji dan dosa besar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari segala amalan syaitan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala a'lam. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Baik para pendengar Anas Radio, kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Nah, kita masih ingat bahwa di pertemuan yang telah lalu ada pertanyaan dari Al-Ah Iskandar Syafni di Pontianak, Kalimantan Barat. Ustadz, ana baca dari sebuah buku zikir yang ana cantumkan, ini hadis doif, dan sebagian banyak buku zikir pagi dan petang yang ana lihat semua ada menyertakan bacaan ini Ustadz, yaitu zikir pagi sore, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, nah, sampai akhir hadis. Ini mohon penjelasannya Ustaz Zulkarnain. Ya. Ya, barakallahu fikum. Ini hadis yang ditanyakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari Abdurrahman bin Yazid, meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza amsa qala," adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk waktu petang, beliau membaca amsayna wa amsal mulku lillah alhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dan seterusnya hingga akhir doa, yaitu Rabbi a'udzu bika min adzabil nari wa adzabil fil qabr, akhir doa. Dan di waktu pagi beliau membaca asbahna wa asbahal mulku lillah dan seterusnya. Jadi hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidak ada keraguan di dalam sahihannya. Ya, sangkaan saya mungkin penanya ada keliru di dalam memberikan tanda pada bukunya. Mungkin ada hadis lain yang ada kemiripan dengan hal ini, mungkin diberikan atau ada silam pendapat di kalangan para ulama tentang kelemahannya. Ya, tapi hadis yang ditanyakan ini dengan konteks yang ditanyakan ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan berikut Ustadz dari Al-Ah Reza Banu Aji di gmail.com. Ustadz, mohon penjelasan tentang membaca surat Al-Fatihah ketika sholat berjamaah, ketika sebagai makmum. Apakah makmum hanya mendengarkan saja membaca surat Al-Fatihah, atau makmum membaca surat Al-Fatihah dengan sir setelah imam membaca surat Al-Fatihah tersebut? Iya. Ya, tentang bacaan makmum terhadap Al-Fatihah di belakang imam yang menjaharkan solatnya, ini ada silam pendapat di kalangan ulama, apakah si makmum tetap membaca Al-Fatihah atau dia mencukupkan diri dengan bacaan imam. Ya, bagi yang mencukupkan diri dengan bacaan imam, mereka berdalilkan dengan hadis, "Man kana lahu imamun qira'atul imam lahu qira'ah." Siapa yang memiliki imam, maka bacaan si imam itu adalah bacaan bagi makmum. Dan ini hadis, ya, adalah hadis yang lemah, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya. Kemudian terangkan bahwa hadis itu yang lemah berseluruh jalan-jalannya, seluruh jalurnya tidak bisa dikuatkan. Ya, dan ada dalil-dalil lain yang dipakai oleh sebagian ulama yang mengatakan mendapatkan Al-Fatihah, dan tetapi ya pada seluruh dalil itu ada sisi-sisi kelemahan, apakah pada dalilnya sendiri atau pada pendalilannya. Dan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa seorang makmum apabila dia sholat di belakang imam tidak gugur kewajibannya untuk membaca Al-Fatihah, dan mereka berdalilkan dengan dua hadis yang sahih. Yang pertama adalah hadis Ubadah bin As-Samit yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab."
tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya, ini penegasan berlaku untuk imam dan makmum. Demikian pula hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allakum taqra'una khalfa imamikum la taf'alu illa bi ummil kitab. Barangkali kalian ini membaca di belakang imam kalian, jangan kalian melakukan hal tersebut kecuali kalau membaca Al-Fatihah. Karena itu pendapat yang lebih kuat insyaallah dari dua pendapat, bahwa seorang imam atau seorang makmum dia membaca Al-Fatihah apabila dia sholat di belakang imam yang menjaharkan bacaannya. Adapun kalau imam membaca Al-Fatihah dengan sir seperti pada sholat duhur, sholat asar, maka di sini makmum tentunya membaca Al-Fatihah. Iya, tentunya membaca Al-Fatihah. Dan ini dari hal yang tidak ada iskal di dalamnya. Yang menjadi masalah kalau imam tentang masalah makmum membaca di belakang imam pada sholat jahriyah, seperti pada sholat maghrib 2 rakaat awal maghrib, 2 rakaat awal isya, dan pada sholat subuh. Iya. Dan kesimpulannya bahwa seorang makmum tetap wajib untuk membaca surah Al-Fatihah, wallahu ta'ala. Ya. Berikut Ustadz dari seorang hamba Allah di Makassar. Ana ada pelanggan air yang baru Ana ketahui bahwa air yang dibeli itu digunakan di sebuah kafe atau bar yang dimilikinya Ustadz. Bagaimana hukum Ana menjual air tersebut? Lalu berikutnya bagaimana hukum menjual bahan bangunan untuk pembangunan gereja atau kuil? Ya. Ya, kalau untuk dua pertanyaan ini, ya, kalau memang barang yang dijual itu sudah dipastikan dipakai untuk hal yang diharamkan atau dipakai untuk maksiat, maka tidak boleh seorang tolong menolong di dalam hal yang seperti ini. Tidak boleh dia menjualnya, tidak boleh dia membantunya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan kalian kalau menolong di atas dosa dan permusuhan. Sebagaimana kalau misalnya seorang penjual pisau, ya, dia menjual sebuah pisau yang pisau ini diketahui dipakai untuk membunuh darah yang maksum, darah yang terjaga, maka diharamkan untuk menjualnya. Demikian pula menjual air, bahan bangunan, sedangkan hal tersebut diketahui untuk dipakai maksiat, maka ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Adapun kalau dia tidak mengetahuinya, ini lain lagi masalah. Kalau dia tidak mengetahuinya, asalnya jual beli adalah halal. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya. Berikut Ustadz dari Mona Lisa Aryati di Lampung. Ustadz, apakah Syiah Ja'fariyah itu? Ya. Syiah Ja'fariyah adalah salah satu dari sekte Syiah ekstrem, dan Ja'far itu adalah salah seorang dari imam 12 mereka. Ya. Ada beberapa keyakinan yang mungkin dibedakan dengan golongan Syiah yang lainnya, tapi secara umum bahwa kelompok dari Syiah ini termasuk Syiah Ja'fariyah ini adalah kelompok Syiah yang dianggap oleh para ulama sebagai kelompok Syiah yang keluar dari keislaman, karena mereka pada umumnya mengatakan bahwa Al-Quran itu kurang. Ya, bahkan mereka di madhab Syiah secara umum ada banyak riwayat tentang Al-Quran. Ada mengatakan bahwa Al-Quran yang kita pegang itu hanya sepertiga dari Al-Quran yang mereka miliki. Bahkan di Al-Quran mereka tidak ada satu huruf pun di Al-Quran yang kita miliki. Demikian pula ada keyakinan Al-Bada yang mereka mengatakan bahwa Allah baru tahu sesuatu yang terjadi. Ini adalah kekafiran yang nyata, tidak ada silang pendapat. Demikian pula dari keyakinan Ar-Raja, mereka meyakini bahwa Imam Ahlul Bait dan orang-orang yang menentangnya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu ta'ala anhum akan dibangkitkan pada hari kiamat, dan Imam Ahlul Bait akan membalas dendam dari mereka. Ya, dan sebagaimana pula orang-orang Syiah menghalalkan darah kaum muslimin, ya, menghalalkan hartanya, kehormatannya, dan mereka dianggap lebih keji daripada babi-babi dan anjing-anjing. Ya, karena itu Syiah ekstrem di masa ini seperti Iran, ya, di Suriah, itu tidak menghargai darah dari umat Islam. Karena itu perhatikan ya, apa yang dilakukan oleh si bejat Bashar Assad, bagaimana dia menyembelih kaum muslimin,
Dan dia dari aliran Syiah Nusairiyah. Ya, karena memang orang-orang Syiah itu menghalalkan darah kaum muslimin. Karena itu melakukan perbuatan keji yang seperti itu adalah hal yang biasa di kalangan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari penistaan kaum Syiah. Ya. Berikut Ustadz dari Al-Ummu Urwah. Ustadz mana mau bertanya, bagaimana seharusnya misalnya orang tua menginginkan seorang putrinya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Lalu si anak ini tidak mau karena dia tahu larangan-larangan dalam proses perkuliahan. Dia sudah menjelaskan ke orang tuanya kalau dia tidak ingin kuliah. Tetapi orang tuanya tetap ngotot agar si putrinya itu kuliah. Apa yang harus dilakukan oleh anak ini Ustaz? Dan apakah dia harus melakukan apa yang diinginkan orang tuanya atau tidak? Dan apakah ini juga termasuk taat kepada orang tua? Ya. Barakallahu fikum, taat itu adalah pada hal yang ma'ruf, pada hal yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ta'atu fil ma'ruf." Ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf. Bahkan Rasulullah menegaskan, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak boleh taat kepada seorang makhluk dalam bermaksiat kepada Allah yang Maha Mencipta. Ya. Maka dari kewajiban seorang muslim dan muslimah, ya, dia hanya mendengar pada hal yang dia taat pada Allah Subhanahu wa taala, pada perintah yang merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari berbakti kepada orang tua, seorang anak taat kepada orang tuanya dalam hal maksiat. Justru dari kebaktian kepada orang tua adalah menasihati orang tua tersebut pada hal yang baik dan tidak mengindahkan perintahnya dalam hal yang maksiat. Ya, kalau sudah diketahui bahwa pada kuliah akan terjadi dari hal-hal yang diharamkan, dari proses perkuliahan, bercampur bauran antara laki-laki dan perempuan dan sebagainya, maka seorang jangan masuk di dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, adanya larangan watak dari orang tua itu biasa dan wajar dari orang tua. Yang biasanya itu hanya di awal-awal. Ya, dan apabila si anak pandai menjelaskan hal yang baiknya, insyaallah taala akan terbuka hati orang tua itu, apalagi dia banyak berdoa dan bermohon kepadanya. Jadi kondisi umum, ya, tapi kadang seorang masuk di dalam kondisi-kondisi darurat, ya, kondisi yang sangat membahayakannya kalau dia tidak mengindahkan keinginan orang tuanya. Maka di kondisi darurat itu perkara lain. Ya, seorang bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana firman Allah, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Iya. Berikut dari Al-A Abu Hamzah di Bekonang Sukoharjo. Ustadz, sunnah apa saja yang dilakukan ketika bayi baru lahir? Dan apakah mengazani dan mengikomati juga termasuk sunnah? Dan apa dalilnya? Ya. Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yudbahu kullu mawludin rahiman bi aqiqatihi, yudbahu yawmi sabihi wa yusamma wa yuhlaq wa yusamma." Ya, setiap anak itu marhum dengan akikahnya, disembelihkan di hari ketujuhnya, kemudian digundul dan diberi nama. Ya, dan juga boleh anak itu ditahnik oleh ayahnya, orang tuanya, dikunyakan untuknya kurma, kemudian dimakan, ditempelkan kurma yang terkunyah tersebut di langit-langit sang anak. Ya, dan dari hal yang baik, anak yang baru lahir itu didoakan dengan kebaikan, dan orang-orang yang melihat saudaranya diberi anugerah seorang anak, ya, dari hal yang berjalan di tengah as-salaf mendoakan ya, mereka yang mendapatkan anugerah anak ini dengan doa kebaikan. Ya, walaupun tidak ada dalil khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini, hanya saja ada dalil umum yang menunjukkan tentang keindahan doa untuk saudara yang mendapat nikmat, yang mendoakan keberkahan dan kebaikan untuknya. Adapun masalah mengadani dan mengikomati ketika adzan, memang ada sebagian hadits yang menjelaskan kalau dia lahir diadani di telinga kanannya dan diikomati di telinga kirinya.
Tapi hadits-hadits tersebut adalah hadits-hadits yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai pegangan yang kuat. Ya, karena itu yang menarik bahwa tidak disyariatkan mengadankan dan mengiqamatkan untuk daya baru lahir. Wallahu taala a'lam. Ya. Berikut Ustaz dari Abu Ayyas di Ciracas. Ustaz, saya habis disengat hewan yang terbang seperti lebah ketika sedang sholat Isya. Sakit sekali sampai saya membatalkan sholat saya dan mencuci lukanya. Saya pernah baca tentang khasiat zikir petang bisa menolak sengatan hewan berbisa. Bolehkah saya beranggapan bahwa saya disengat karena tidak zikir petang pas sore harinya? Dan dosakah saya dengan membatalkan sholat tersebut? Iya. Ya, ada poin-poin yang pertama tentang masalah bolehkah saya beranggapan bahwa saya disengat karena tidak zikir petang? Ya, jawabannya itu anggapan yang memang benar. Harusnya seorang tatkala mendapatkan musibah yang seperti itu dia berjelek sangka pada dirinya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwa siapa yang membaca di waktu petang, "A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurruhu syai'." Dia tidak akan dibahayakan oleh sesuatu apapun. Kalau dia baca tidak ada sesuatu apapun yang bisa membahayakannya. Jadi begitu dia tidak baca, maka dia dibahayakan oleh apa yang menyengatnya. Iya. Nah ini semuanya karena dia mengalahkan zikir yang agung yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun masalah yang kedua, apakah berdosa membatalkan sholat tersebut? Dari sini jawabannya dia sepanjang tidak mampu menahan sakitnya dan kemudian melanjutkan sholat membahayakannya, tidak ada masalah dia membatalkannya. Ini di kondisi darurat diizinkan seorang untuk membatalkannya karena suatu udzur. Ya, dan apabila dia batalkan, cukup dia ulang lagi sholatnya pada waktunya. Ya, wallahu ta'ala alam. Iya. Berikut Ustadz dari Abu Ahmad di Makassar. Ustadz, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, sholat sunnah apa saja yang bisa dilaksanakan setelah sholat Jumat? Dan apakah sholat tahiyatul masjid bisa dilakukan dengan niat tahiyatul masjid saja, tanpa diniatkan dengan sholat sunnah yang lain? Apa harus digandengkan dengan niat sholat sunnah yang lain? Iya. Iya. Berkaitan dengan sholat Jumat, ada beberapa atau ada sebagian hadis yang menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat Jumat beliau melaksanakan 2 rakaat. Ya. Dan sebagian hadis yang lainnya, ya, dan hadis yang saya sebutkan tadi bahwa Nabi melakukan 2 rakaat setelah Jumat, ini ada di dalam sebuah riwayat, ya. Dalam sebuah riwayat dalam hadits Ibnu Umar dan disebutkan rakaatain ba'da Jum'ah di baiti. Dia sholat 2 rakaat setelah Jumat di rumahnya. Iya. Dan di dalam hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza shalla ahadukum Jum'ah falyusalli ba'daha 4." Apabila salah seorang dari kalian telah sholat Jumat, maka hendaknya dia melakukan sholat 4 rakaat. Ya. Maka ini 2 hadis menunjukkan disyariatkannya sholat 2 rakaat atau 4 rakaat setelah Jumat. Ya. Yang mana saja yang dilakukan, maka itu adalah hal yang boleh. Itu adalah hal yang boleh. Tapi kalau amalnya dilakukan 4 rakaat setelah Jumat. Ya. Sebab itu nas dari ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ucapan lebih dahulukan daripada perbuatan. Ya. Dan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa dia sholat di masjid 4 rakaat dan di rumah 2 rakaat. Tapi ini adalah pendapat yang kurang kuat, ya. Yang benarnya dia boleh memilih antara 2 rakaat atau 4 rakaat. Dan kalau dia melaksanakan 4 rakaat, ya, afdalnya dia lakukan 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Adapun 4 rakaat sekaligus boleh saja. Ya, tidak ada dalil yang sahih melarang tentang tersebut. Afdalnya dia lakukan 2 rakaat dengan 2 rakaat. Wallahu ta'ala.
Iya. Pertanyaan berikut Ustadz dari Al-Ah Abu Adam di Banten. Ustadz, yang pertama, ana bekerja sebagai PNS di lingkungan Kementerian Pendidikan. Bolehkah kuliah di Fakultas Tarbiyah, sebuah universitas yang sekedar mengejar gelar serta meningkatkan pangkat atau golongan? Mengingat banyak kerusakan di dalamnya, diantaranya diajarkan ilmu filsafat. Dan yang kedua, bolehkah menyekolahkan seorang anak di mana ada sekolah yang dikelola oleh yayasan yang menerima dana dari sebuah hizbiyah, di mana sekolah yang lain juga dikelola oleh berbagai hizbiyah dan aliran-aliran sesat yang lain. Ya. Baik, ada pun pertanyaan pertama tentang masalah bekerja sebagai PNS. Kalau misalnya seorang itu bekerja sesuai dengan keahliannya pada hal yang dia mampu dengan amanah, maka tidak ada masalah seorang bekerja sebagai PNS. Ya. Tidak ada larangan seorang menjadi pegawai negeri sepanjang dia mengerjakan pekerjaan sesuai dengan amanahnya dan dia sanggup di dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Adapun masalah kuliah, ini kembali kepada masalah percampur bauran di dalam kuliah tersebut dan kerusakan dari materi pelajaran yang disebutkan oleh penanya di sini. Ketika hal tersebut terjadi, maka sepantasnya dia melihat cara yang bagus. Dan namanya cara-cara untuk melanjutkan pendidikan dengan cara yang sekarang ini lebih dimudahkan, bisa dengan privat, bisa dengan kelas khusus dan sebagainya. Walaupun ada perbedaan-perbedaan mungkin dari sisi biaya, tapi suatu hal yang selamat bagi seorang hamba itu lebih baik daripada dia menjatuhkan dirinya ke dalam perkara-perkara yang bisa membahayakan agamanya. Iya. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan masalah menyekolahkan anak. Ya, hendaknya seorang itu dia mendidik anaknya di sekolah-sekolah yang bersih dari bidah, dari hizbiyah. Ya, siapapun bentuk hizbiyahnya. Demikian pula membersihkan anak-anaknya dari aliran-aliran pemahaman-pemahaman yang keliru. Sebab anak itu akan tanggung jawabnya. Dia akan ditanya pada hari kiamat tentang hal tersebut. Ya. Dan akan dimintai pertanggungjawaban dengan kepemimpinannya dan tanggung jawabnya. Alhamdulillah untuk sekolahan-sekolahan banyak sekali dari sekolah-sekolahan yang seorang itu bisa menyekolahkan anak dari situ dengan baik. Ataupun kadang di sebuah tempat belum terpenuhi, dia bisa kirim ke tempat yang lain, ya. Atau bisa di privat dengan guru-guru yang baik, didatangkan ke rumahnya, dan semisal dengan itu. Nah, jadi saya sendiri untuk mengatakan bahwa kadang seorang di dalam dihadapkan hanya ada dua sekolah, semuanya jelek, dia pilih yang terjelek dari keduanya. Ini mungkin saja, cuman dirasa sekarang ini dari luasnya fasilitas, banyaknya kemudahan, saya sendiri tidak memberikan jawaban untuk hal tersebut. Ya, karena saya lihat bahwa penyelesaian sebenarnya masih banyak, hanya sebagian orang saja yang kadang kurang bersemangat untuk mengambil kemudahan-kemudahan tersebut dan penyelesaian syariat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik pada semuanya. Iya. Pertanyaan berikut Ustadz dari Ibu Rika di negeri Taiwan. Ustadz, saya baru tahu sekarang kalau melafazkan niat di dalam sholat itu bid'ah. Sedangkan selama ini saya melafazkannya, bahkan saya mengajarkan kepada putri saya dari dia umur 3 tahun dan sekarang sudah sangat hafal karena di sekolahnya pun diajarkan. Lalu lantas bagaimana berniat dalam sholat dan menjelaskan kepada putri dan keluarga saya? Tadi ada pertanyaan yang belum terjawab Ustaz tentang sholat tahiyatul masjid. Apakah itu boleh digabungkan dengan niat sholat sunnah yang lain? Ya. Baik, saya berkaitan dengan sholat tahiyatul masjid, apakah boleh digabungkan dengan sholat sunnah yang lainnya? Jawabannya, kalau sholat sunnah tersebut mirip dengan tahiyatul masjid, seperti sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu, atau sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, maka insyaallah ta'ala itu tidak ada masalah menurut pendapat yang lebih kuat berdasarkan hadits innamal a'malu binniyat. Semuanya, setiap amalan tergantung dengan niatnya.
Baik, untuk pertanyaan Ibu Rika dari Taiwan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ya, dari suatu nikmat seorang itu mengenal ilmu. Dan itulah kehidupan. Kadang mengenal hal-hal yang keliru. Ya, setelah sampai kepada kita ilmu, maka kita bersyukur kepada Allah dengan ilmu pengetahuan yang kita dapatkan dan kita perbaiki apa yang telah lalu. Itu adalah suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Ya, niat itu letaknya di dalam hati. Niat letaknya di dalam hati. Dan niat itu adalah al-qasd wal azm, maksud dan keinginan yang kuat melakukan ibadah. Apabila dia telah berkeinginan, telah bermaksud, maka itulah niatnya. Itulah niatnya. Jadi dia adalah amalan hati, ya, dan tidak dilafadzkan. Kapan seorang memaksudkan, maka Allah telah ya, memberikan untuk menilai pada niatnya. Kalau dia berniat untuk hal yang baik, ya, demikian apa yang disebut dengan niat. Karena itulah apa yang biasa terjadi dengan umat Islam dengan melafadzkan niat dengan salat sunni fardhu dan seterusnya atau salat wajib. Maka itu dari hal-hal yang memang dihitung sebagai bid'ah, perkara baru dalam agama, tidak dikenal di kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan tidak dikenal pula di kalangan imam empat. Tidak dikenal oleh Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, selain dari para ulama Islam. Adapun kepada putri sang ibu yang sudah terlanjur diajarkan melafadzkan niat, maka hendaknya diralat dan diperbaiki. Kemudian diajarkan kepada sang anak selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, menyiapkan kebaikan-kebaikan agar supaya dia mendapatkan terbiasa untuk berharap pada Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Ya. Pertanyaan berikut Ustadz dari Al-A Abu Kayyis di Sampit. Saya mendapatkan fasilitas jaminan kesehatan dari perusahaan. Jaminan kesehatan ini dikelola oleh sebuah asuransi konvensional. Akan tetapi saya tidak dibebani dengan harus membayar biaya jaminan kesehatan tersebut per bulan. Lalu bagaimana hukumnya Ustadz memanfaatkan jaminan kesehatan tersebut? Apakah jaminan tersebut bisa dikatakan hadiah gratis dari perusahaan? Lalu pertanyaan kedua, apakah seorang muslim laki-laki yang hidup di negara Indonesia, jika dia berpakaian dengan pakaian kebanyakan masyarakat Indonesia, yaitu baju kemeja atau celana pantalon begitu yang longgar, tetapi celananya dimasukkan, apakah masuk dalam larangan tasyabbuh? Jika tidak, masihkah hal tersebut diperbolehkan karena tuntutan pekerjaan misalnya Ustaz? Ya. Ya, kalau kita yang pertama berkaitan dengan masalah jaminan kesehatan dari perusahaan, andai kata perusahaan mengelolanya dan perusahaan sendiri tidak bekerja sama dengan pihak lain, nah itu insyaallah taala tidak ada masalah diambil, sebab itu murni dari fasilitas perusahaan. Ya, kalau dikelola dengan cara yang syar'i. Adapun kalau pihak perusahaan membayar kayaknya asuransi kepada asuransi konvensional, maka ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan bagi karyawan tersebut untuk mengambil jaminan tersebut karena memang datangnya dari asuransi yang tidak dibenarkan secara syar'i. Ya, wallahu ta'ala alam. Ada berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, ya, tentang masalah pakaian. Sepanjang baju dan celana yang disebutkan adalah tidak ada hal yang mengandung pelanggaran syariat, bukan pakaian yang menampakkan aurat, bukan pakaian yang sempit membentuk aurat, bukan pakaian yang tipis ya, membuat aurat itu transparan bisa terlihat. Ya, sepanjang pakaiannya adalah pakaian yang tidak ada pelanggaran syariat, maka insyaallah kalau itu tidak ada masalah, apakah dalam bentuk kemeja maupun dalam bentuk celana ya yang agak panjang longgar, apa disebut pantalon dan selainnya. Ya, dan ini bukan disebut tasyabbuh, sebab ini terhitung dari kebiasaan, sudah menjadi kebiasaan di sebuah tempat. Ya, dan tidak ada pelanggaran secara syar'i dalam tersebut. Ya, dan illah tasyabbuh dalam hal yang seperti ini sudah tidak ada. Ya, wallahu ta'ala alam. Iya.
Berikut dari Al-A Aris Hasri dari Selangor, Malaysia, Ustaz. Apakah hukum orang Islam bekerja di bank konvensional? Melihat banyaknya orang Islam yang bekerja di dalamnya. Iya. Ya. Bekerja di bank manapun yang bermuamalah dengan riba, itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Sebab telah syah di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la'anallahu atau la'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam riba wa akilahu wa mukilahu wa syahidai. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat riba, melaknat orang yang makan dengan riba, memberi makan dengan riba dan mempersaksikan riba tersebut. Ya, dan di dalam Al-Qur'anul Karim ditegaskan di dalam beberapa ayat keharaman dari riba tersebut. Maka tidak diperbolehkan bagi seorang muslim dia kerja di sebuah bank yang bermuamalah dengan riba, ya, berhubungan dengan riba, karena itu bentuk dari tolong menolong di atas dosa. Dan Allah telah melarang wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Alhamdulillah pekerjaan yang halal itu banyak. Ya, pekerjaan yang halal itu banyak. Dan seorang muslim seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'min kamatsalin nahlah, la ta'kulu illa tayyiban wa la tad'u illa tayyiban." Perumpamaan seorang mukmin bagaikan lebah. Dia tidak makan kecuali yang baik-baik saja dan tidak mengeluarkan kecuali yang baik-baik saja. Apabila seorang meninggalkan sesuatu pekerjaan yang jelek karena Allah Subhanahu wa taala dia tinggalkan, maka yakinlah bahwa Allah tidak akan melantarkannya. Dia pasti akan diberi yang terbaik. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan untuknya jalan keluar dan dia akan beri rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innaka lan tada'a syai'an ittiqa Allah illa abdalakallahu khairan min." Dan sungguhnya engkau tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, ketakwaan kepada Allah, kecuali Allah akan mengganti engkau yang lebih baik darinya. Wallahu ta'ala. Ya. Pertanyaan berikut Ustadz dari Al-Ah Agus dari Jakarta. Ustadz, apa hukum kita memberi utang kepada orang kafir? Apakah kita berdosa atau tetap dapat pahala? Baru-baru ini Ana memberi hutang kepada teman dan baru tahu kalau dia itu non-muslim. Iya. Ya, interaksi dengan orang kafir, berbuat baik kepadanya adalah hal yang tidak dilarang di dalam agama kita. Sepanjang kafir ini bukan kafir yang memusuhi umat Islam, yang secara fisik telah terbukti mengeluarkan kaum muslimin dari negerinya, berbuat kejelekan untuk mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin." Sungguhnya Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian, dari kafir-kafir yang tidak memerangi kalian di dalam agama dan tidak mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka. Ya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yufuna baik." Tentang masalah nadar, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Quran, "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Yufuna bin-nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira." Orang-orang yang beriman itu menunaikan nadarnya dan takut kepada suatu hari dan kejelekannya sangat merata. Dan orang-orang yang beriman itu pula kepada yang penghuni surga, mereka memberi makan pada orang yang mereka cintai, pada orang miskin, anak yatim, dan kepada tawanan. Dan di mana ini kebanyakan dari tawanan dirasa dari tawanan di tengah umat Islam adalah tawanan dari orang kafir, dan di dalam ayat tidak dirinci, boleh diberi makan untuk semuanya. Jadi secara yang berbuat baik kepada orang kafir diperbolehkan dengan syarat yang saya terangkan itu tadi. Dan harus dibedakan antara perbuatan baik dan loyalitas. Perbuatan baik itu adalah perbuatan tanpa disertai dengan kecintaan. Ya, ada loyalitas, cinta kepada orang kafir.
kecondongan hati kepadanya, cinta kepada agamanya, cinta kepada perbuatannya, itu adalah hal yang diharamkan. Ya. Dan loyalitas kepada orang kafir terbagi dua. Ada yang mengeluarkan dari agama, ada yang sifatnya dosa besar. Jadi harus dibedakan antara perbuatan baik dan loyalitas. Apa yang saya terangkan tadi, itu hanya sebatas perbuatan baik saja. Ini apa yang dilakukan oleh penanya di sini, panjang itu hanya perbuatan baik saja, insya Allah kalau nggak masalah. Ya. Berikut Ustaz dari Al-Ah Abu Abdurrahman di Balikpapan. Ustaz, apakah Syekh bin Baz rahimahullah pernah berkata tentang jumlah jari Allah ada 5 seperti halnya manusia? Dan yang kedua ini kapan katanya Ustaz mengunjungi Balikpapan? Ya. Ya, barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala perkara. Ya, berkaitan dengan Syekh bin Baz berkata bahwa jumlah jari Allah ada 5 seperti halnya manusia. Ini kalimat seperti ini ya dari hal yang saya tidak ketahui dari beliau, dan kalau yang saya yakini itu adalah hal yang batil dinisbatkan kepada beliau. Sebab Syekh bin Baz rahimahullah dari imam ahli sunnah ya wal jamaah, dan hadits yang menjelaskan tentang jari jemari Allah Subhanahu wa taala itu diterangkan dalam hadits Ibnu Mas'ud. Ya, terangkan dalam hadits Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim. Memang disebutkan ada 5 jari bagi Allah. Ya, tapi itu bukan artinya jarinya hanya 5, tapi itu yang dikabarkan di dalam hadits ada 5. Tapi bukan artinya kita membatasi, sebab tidak ada dalil yang membatasi dan tidak pula dalil yang mengatakan hanya sekadar 5. Sebab berkaitan dengan sifat-sifat Allah itu adalah perkara gaib. Ya, kita terbatas pada dalil. Kemudian kalau dikatakan seperti halnya manusia, ini jelas kebatilannya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Allah tidak serupa dengan suatu apapun, dan Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat. Ya. Allah berfirman, "Hal ta'lamu lahu samia?" Engkau tidak mengetahui ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, wallahu taala alam. Baik. Ya. Berikut Ustaz dari Al-Uhyo ke Mariana. Ustaz, saya mu'allaf, baru menikah setahun. Saya istri ketiga, suami saya kerja di luar negeri. Selama menikah saya banyak mendampingi suami dibanding istri pertama dan kedua. Karena istri pertama dan kedua harus menjaga anak-anak di rumah. Apakah saya berdosa karena lebih banyak jatah bermalam daripada istri pertama dan kedua tersebut? Ya. Ya, barakallahu fikum, saya memberi kabar gembira akan keislaman, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita semua di atas keislaman dan ketaatan, dan menjaga kita semua di atas keislaman di dunia, di alam kubur dan di akhirat. Dan semoga Allah membahagiakan kita semua dengan keislaman ini selama kita hidup dan tatkala kita semua kembali kepadanya. Ya, berkaitan dengan masalah pertanyaan, kalau memang keberadaan Anda sebagai istri ketiga banyak mendampingi suami ke luar negeri dan itu disetujui oleh istri pertama dan kedua, ya, ada kesepakatan dalam hal ini, maka insyaallah taala itu tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau misalnya istri yang pertama dan istri kedua tidak setuju, maka ini dari kewajiban suami untuk berlaku adil. Ya, termasuk di dalam masalah hak perjalanan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila akan melakukan perjalanan, aqra'a baina nisa'ihi, dia mengundi antara istri-istrinya. Siapa yang keluar dari jatah undiannya, maka dia ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu taala alam. Ya. Berikut dari Al-Ah Ibnu Umar di Depok. Ustaz, saya salah seorang keluarga anak sepertinya kena sihir. Lalu ia menanyakan apakah anak kenal ustadz-ustadz yang bisa menyembuhkan. Lalu anak ingatkan padanya tentang hadis 70.000 umat yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan akhirnya beliau tidak mau diruqyah. Dan anak nasihatkan untuk meruqyah diri sendiri. Namun sekarang malah pindah ke saudara yang lain. Apa yang harus anak lakukan Ustaz? Dan nasihatkan untuk saudara anak tersebut. Ya. Ya, nasihatnya sudah bagus pada tempatnya. Ya. Berkaitan bagi orang yang terkena sihir untuk tidak minta diruqyah. Dan itu cukup untuk dirinya. Tapi bukan artinya kalau saudara kita tidak minta diruqyah, ya bukan artinya kita tidak boleh memanggilkan orang untuk meruqyahnya, dan bukan artinya kita sendiri tidak meruqyah saudara kita. Ya,
Ya, saudara, kalau dia hanya dilarang meminta ruqyah. Adapun kalau ada yang meruqyahnya tanpa dia meminta, maka itu tidak ada masalah. Tidak ada dalil yang melarang tentang hal tersebut. Bahkan itu adalah tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Karena Nabi SAW bersabda, "Man istata'a minkum ayyam fa'a akhahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya dia kerjakan. Ya, demikian hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, karena itu yang saya nasihatkan, ya, bahwa sepanjang pihak keluarga yang sudah terkena sihir, ya sudah menyadari, sudah meyakini baik ya tidak minta diruqyah untuk mendapat keutamaan dan pahala, maka kita sendiri bukan kita diamkan saudara kita menolongnya dengan kita berusaha untuk meruqyahnya. Ya, kalau misalnya ada orang yang saleh misalnya bisa meruqyahnya, dia datangkan, ya dari pihak dia sendiri yang mendatangkannya, bukan dari pihak orang yang terkena sihir, maka itu insya Allah tidak ada masalah dari bentuk tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Ya. Ya. Berikut Ustadz dari Al-Ah Sigit di Sampang Cilacap. Ustadz, bagaimana mengkompromikan hadis tentang banyak anak dengan tanggung jawab sesudah memiliki anak? Banyak dirasakan oleh ikhwah bahwa mempunyai beberapa anak sudah cukup menyita waktu untuk mendidik, memelihara. Dan di sisi lain dia harus juga mencari ma'isyah untuk menghidupi keluarga. Sementara dia wajib untuk menuntut ilmu. Nampaknya semakin banyak anak, waktu untuk belajar dan murajaah semakin berkurang. Kapan bisa diterapkan pembatasan kewajiban dan kapan disukai memperbanyak anak? Ya. Ya, sebenarnya tidak ada hal yang bertentangan sehingga harus dikompromikan. Ya. Rezeki itu adalah anugerah dari Allah. Anugerah dari Allah. Apa itu berupa anak-anak, berupa harta, atau berupa ilmu. Semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ia mendapatkan tambahan dari anak, itu adalah anugerah Allah. Ya. Membagi waktunya dengan baik. Ada waktu untuk anaknya, waktu untuk keluarganya, waktu mencari ma'isyahnya, ada waktu untuk menuntut ilmunya, waktu untuk belajarnya. Ya. Dan saya anjurkan kepada anak yang bertanya supaya di dalam masalah belajar lebih banyak untuk mempelajari dan mendalami ilmu syariat, sebab di dalam mempelajari ilmu ini kestabilan di dalam kehidupan. Seorang akan seimbang hidupnya, akan pandai melihat solusi dan penyelesaian terhadap setiap masalah yang dihadapi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada semuanya. Ya, berikut dari Saudara Lutfiah di Majene. Ustadz, dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 31 dikatakan, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Apakah yang dimaksud ini kecuali tangan dan muka? Karena saya mendapatkan hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika perempuan sudah mengalami haid, tidak boleh ada anggota tubuh yang terlihat kecuali ini dan ini, sambil menunjuk ke wajah dan telapak tangan. Bagaimana Ustaz? Ya. Ya, hadits riwayat Abu Dawud yang disebutkan oleh penanya itu adalah hadits Aisyah. Ya, berkaitan dengan sebagian perempuan dikatakan oleh Nabi kalau sudah haid maka tidak boleh kelihatan kecuali dari menunjuk ke wajah dan telapak tangan. Tapi hadits ini adalah hadits yang lemah karena di dalam sanadnya ada orang yang bernama Said bin Bashir Al-Asdi dan dia dhaiful hadits. Kemudian sisi yang kedua, dia meriwayatkan dari Qatadah, di mana Qatadah ini telah ada riwayat lain darinya secara mursal diriwayatkan oleh Sa'id bin Abi Aruba, dan Sa'id bin Abi Aruba adalah murid senior Qatadah. Riwayat Sa'id bin Abi Aruba lebih kuat. Karena itu riwayat Sa'id bin Bashir bisa dianggap sebagai riwayat yang mungkar. Riwayat mungkar. Selain daripada itu, rawi yang meriwayatkan dari Aisyah tidak berjumpa dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Karena itu sejumlah cacat di dalam hadis ini tidak bisa menguatkan hadis. Dia adalah hadis yang lemah. Adapun ayat, ya, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, jangan dia nampakkan dari perhiasannya kecuali apa yang tampak saja. Perhiasan adalah maksudnya apa yang biasa dipakai. Ya.
dipakai untuk keluar dari pakaian. Pakaian tampak adalah apa yang sewajarnya tampak, yang nampak. Ya, itu yang berkaitan dengan makna ayat. Ya, bukan yang dimaksudkan yang biasa terlihat diartikan kepada tangan dan muka. Sebab ini pengertian yang diarahkan kepada hadis yang tidak kuat. Dan telah ada ayat-ayat yang lain yang mendukung makna kewajiban untuk menutup seluruh tubuh bagi perempuan termasuk wajah dan mukanya. Ya, ini adalah pendapat yang lebih kuat insyaallah taala, wallahu taala. Iya. Berikut dari Al-Ah Abu Dafa di Timika, Ustaz. Di perusahaan kami bekerja ada program saving plan atau tabungan untuk hari tua. Nah, rinciannya setiap bulan karyawan dipotong gajinya sebesar 1 juta. Dan dari perusahaan memberikan bantuan modal awal 10 juta serta per bulan 1 juta. Dana tersebut dikelola oleh pihak asuransi. Dana tersebut baru bisa dicairkan plus dengan pengembangannya nanti setelah karyawan yang bersangkutan pensiun. Pertanyaannya Ustadz, bolehkah kita ikut program tersebut dengan niat dan tujuan untuk menabung dan nantinya hanya akan menggunakan simpanan pokok dan bantuan perusahaan saja? Adapun pengembangan dana tersebut tetap kita ambil namun kita gunakan untuk kepentingan umum. Karena kalau tidak ikut, maka bantuan tersebut tidak bisa kita dapatkan. Ya. Ya, baik. Ini berkaitan dengan pihak asuransi yang mengelola. Ya, dalam masalah pengembangannya dikembangkan kemana? Kalau pengembangannya adalah pengembangan yang halal, itu tidak ada masalah insyaallah taala. Cuma kalau pengembangan yang bercampur antara yang halal dan yang haram, ini artinya masuk di dalam pembahasan syarikat dan tidak boleh seorang bersyarikat di dalam hal yang tidak diperbolehkan. Ya, karena itu saya tidak bisa memberikan jawaban yang jelas untuk pertanyaan ini karena saya tidak tahu arah kepada pihak asuransi ini dalam mengembangkannya. Ya, tapi yang dikata misalnya dia hanya mengembangkan dalam perkara yang baik, insyaallah tidak ada masalah ikut program tersebut. Tapi kalau misalnya dikembangkan dalam perkara yang jelek, ya ada hal yang mengarah kepada keharaman, ya maka dalam hal yang seperti ini saya nasihatkan untuk seorang yang mendekati perkara yang bisa mengantarnya kepada keharaman yang membuat dia sebagai sebab orang lain jatuh di dalam perbuatan yang diharamkan. Ya Allah taala alam. Tapi kalau memang itu adalah haknya diberi kepada perusahaan, ya dari sisi bolehnya mengambil, boleh saja mengambilnya. Tapi kalau misalnya dia tinggalkan, sekiranya itu lebih bagus. Allah taala alam. Ya. Berikut Ustadz dari seorang hamba Allah di Taipei. Ustadz, bagaimana bila kita sedang dalam kondisi sakaratul maut, iblis akan datang dengan berbagai bentuk dan rayuan sehingga kita mengikutinya. Betulkah itu Ustadz? Lantas persiapan apakah untuk kita agar kelak bisa melewati sakaratul maut yang bebas dari godaan iblis? Apakah semua ini sudah termasuk takdir Allah? Dalam arti bila takdir kita di neraka, maka dalam sakaratul maut kita tidak bisa melawan iblis. Begitu juga sebaliknya. Ya. Ini banyak hal ya yang terkait dengan pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan gangguan dari syaitan. Itu adalah hal yang telah dipastikan. Mengganggu pada segala keadaan. Sebabnya mengalir bersama manusia dalam aliran darah, bersama aliran darahnya. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, Inna syaitana lakum adu, attakhiduhu aduwa. Semuanya syaitan adalah musuh bagi kalian. Dan kalian selalu menjadikannya sebagai musuh. Musuh pada segala keadaan. Masuk di kondisi terakhir seorang hamba yang merupakan kondisi penentunya. Ya, sebab iman amal bil khawatim, amalannya tergantung penutupnya. Dan Nabi SAW bersabda, "Maka akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Ya kan, masuk surga. Nah itu pasti ada gangguan dari syaitan. Ya, gangguan dari syaitan atau iblis dan bala tentaranya yang lain. Nah, kemudian yang kedua, kemudahan bagi seorang hamba itu ikut kepada apa yang dilakukan dan dirinya. Ya, pada saat dia masih sehat dan masih mampu menyiapkan bekal-bekalnya. Sepanjang dia orang yang bertauhid, memiliki tauhid yang baik, dan ini adalah kunci segala perkara untuk menyelamatkan seorang hamba di akhir hayat. Apabila tauhidnya baik, ya, kalimat
la ilaha illallahnya benar dari sisi pemahamannya, benar dari sisi dia meyakininya, dan benar dari sisi dia menerapkannya, maka insya Allah Ta'ala dia tidak akan dibahayakan oleh gangguan dari syaitan. Ya, tidak dibahayakan oleh gangguan dari syaitan, akan dimudahkan untuknya, sebab dia tergolong kepada orang-orang yang bertauhid. Karena itu pokok yang hendaknya kita jaga, kita pelihara adalah kita selalu perbaiki tauhid kita, selalu mengulangi tauhid itu di dalam kehidupan, ya. Selalu mempelajarinya, mulai maknanya, belajar supaya hati kita kuat ketergantungannya kepada Allah, ya, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bergantung kepada makhluk. Ya, dan beriman kepada takdir itu adalah pokok dari keimanan. Harus kita imani bahwa semua manusia sudah ditentukan takdirnya masing-masing. Ya, dan ini tidak bertentangan dengan makna seorang itu melakukan amalan-amalan yang dengannya dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindari segala makar dari syaitan. Ya wallahu ta'ala. Iya. Ini berikut Ustadz dari seorang hamba Allah dari Surabaya. Ana menikah dengan seorang mu'alaf. Usia pernikahan kami 4 tahun. Sekarang Ana sedang mendalami manhaj salaf. Tapi suami Ana tidak berkenan, bahkan cenderung menolak. Bahkan sempat melarang Ana untuk belajar manhaj salaf. Dan ini menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak harmonis. Dan ini berimbas kepada anak kami satu-satunya yang masih kecil. Karena metode mendidik anak dengan suami tidak sejalan. Apa yang harus Ana lakukan Ustadz? Jika Ana meminta cerai, apakah dibenarkan secara syariat? Ya. Ya, kalau berkaitan dengan seorang istri meminta cerai kepada suami, ya, karena dia merasa dibahayakan oleh suaminya atau dibahayakan pada anak-anaknya, itu adalah hal yang diperbolehkan. Ada syariat khulu dalam hal ini, itu adalah perkara yang diperbolehkan. Tapi yang menjadi masalah adalah apakah seorang itu dengan sedemikian mudah meminta untuk cerai tanpa melihat kepada solusi-solusi yang lainnya. Ini sebenarnya menjadi titik permasalahan. Titik permasalahannya saya bisa bahasakan dengan beberapa hal. Yang pertama, jika bahaya yang dimaksud berkaitan dengan si istri dan berkaitan si anak adalah hal yang dipastikan bahaya menimpanya dengan dia tetap berada di dalam satu rumah tangga dengan suaminya saat ini, dia pasti akan tertimpa bahaya dalam agamanya. Maka ini adalah suatu alasan yang kuat. Jadi alasan yang kuat harus disiapkan. Kemudian dari sisi yang kedua, apabila alasan yang kuat ini ada, ya hendaknya dipastikan bahwa tidak ada solusi yang lain untuk menghindari hal tersebut. Ya, mungkin saja suaminya dia berbenturan dengan suaminya, tapi dia mungkin untuk mendidik anaknya dengan cara yang lebih baik. Kemudian apabila suami memberikan masukan yang kurang baik kepada sang anak, si istri bisa meluruskan hal tersebut kepada anaknya. Ya. Kemudian sisi yang ketiga yang kadang harus dipertimbangkan adalah keadaan si istri dan anak sendiri apabila terjadi perpisahan. Apakah si istri dan si anak sudah mampu untuk hal tersebut? Ya, apakah tidak akan terjadi mafsadat yang lebih besar, bahaya yang lebih besar? Ini juga perlu dipertimbangkan. Ya, jadi kalau dilihat misalnya bahwa dari sisi kemanfaatannya, ya bahayanya dipastikan akan menimpa dia kalau tetap bersama suami. Dan apabila berpisah, kemanfaatannya akan lebih banyak baginya dan tidak membahayakan dia. Maka insya Allah ta'ala jalan untuk khulu itu adalah hal yang diperbolehkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik dan hidayahnya kepada semuanya, dan saya doakan kepada al-ukh yang bertanya supaya dikuatkan di atas keislaman dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala hal yang membahayakannya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada beliau, kepada keluarga, kepada suami, kepada kerabatnya untuk menerima keislaman yang benar, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah kepada kita semua di atas jalan yang lurus, di atas jalan keislaman di dunia ini, di alam kubur, dan di kehidupan ketika kita semua kembali kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Berikut Ustadz dari saudara Devi di Cilacap. Ustadz, apakah ada orang yang memiliki indera keenam? Dan yang kedua, jika ada orang mimpi, lalu mimpinya itu sering menjadi kenyataan, ini apakah petunjuk dari Allah atau bukan Ustadz? Dan yang ketiga, bolehkah seseorang meminta untuk diruqyah? Jika boleh, apa syaratnya?
Ya, berkaitan dengan masalah memiliki indera keenam, ya ini bahas saya digunakan oleh sebagian orang di belakangan ini. Dan kalimat indera keenam ini kebanyakannya digunakan oleh tukang sihir, dukun-dukun. Ya, ini jelas ya, saya terangkan di awal pertemuan tentang bahayanya. Dan yang kedua, di antara yang menggunakan indera keenam ini adalah orang yang memiliki kelainan, keanehan, terganggu jin atau terganggu oleh syaitan. Jadi kadang dia melihat sesuatu, sebenarnya dia melihat syaitan, dia melihat jin, atau jin memperlihatkan kepada sesuatu. Dia anggap itu kelebihan pada dirinya, padahal itu dari syaitan. Ya, maka ini dua hal pokok, dan ini kebanyakan indera keenam yang diterjemahkan oleh banyak orang. Ya. Adapun hal-hal yang sifatnya kadang terjadi pada seorang dalam bentuk mimpi, firasat, sehingga ternyata firasatnya betul kenyataan, itu masalah lain berkaitan dengan firasat benar. Ya, di dalam seorang muslim itu ada firasatnya yang bagus. Ya, tapi ini berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan ketakwaan, sehingga seorang semakin kuat keimanannya, semakin baik ketakwaannya, firasatnya akan semakin dekat ya kepada kebenaran. Baik. Kemudian yang kedua, jika ada orang yang mimpi dan mimpinya sering kenyataan, apakah itu petunjuk dari Allah atau bukan? Ya, mimpi itu ada tiga ya, disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada mimpi dari Allah, ada mimpi dari syaitan, dan ada mimpi dari bisikan diri sendiri. Dan seorang yang memiliki ilmu dan tahu akan keadaan dirinya, dia pandai membedakan mimpinya itu dari jenis yang mana. Apakah dari jenis yang pertama, atau jenis yang kedua, atau jenis yang ketiga dari syaitan atau dari bisikan dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, bolehkah? Dan saya ingatkan bahwa seorang jangan menjadikan mimpi sebagai sandaran. Sebab mimpi itu tidak ada hukumnya. Ya, tidak bisa dijadikan sebagai hukum sandaran. Dia hanya dijadikan sebagai perkara-perkara yang menggembirakan, ya perkara-perkara yang dijadikan sebagai pendukung, tapi bukan sebagai dasar pijakan dan dasar tumpuan. Karena itu seorang muslim, dia tidak terlalu terikat dengan apa yang dia lihat, apa yang dia mimpikan. Kemudian yang ketiga, tentang masalah ruqyah. Ya, telah syahid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, ketika beliau sebutkan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Di antara sifat mereka, humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu orang yang tidak minta diruqyah, tidak melakukan tidak melakukan tiara, dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu ya, ini adalah perkara yang makruh. Karena itulah kewajiban sebaiknya bagi seorang hamba untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan dia minta untuk ruqyah. Ya, wallahu taala alam. Ya. Berikut Ustadz dari Al-Ah Tony Wong di Pontianak, Kalimantan Barat. Ustadz, bagaimana cara membedakan hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif? Ya. Ini pertanyaan ringkas ya, tapi perlu jawaban 3 sesi pertemuan dari pertemuan kita di malam ini. Ya, karena ini dari pembahasan yang panjang untuk menguraikan apa itu hadis sahih dan apa itu hadis dhaif. Dan ini 2 hadis ada kriterianya, misalnya ulama hadis. Ya, dan kita memiliki berbagai ceramah pelajaran berkaitan dengan ilmu mustalah hadis. Silahkan untuk Allah yang bertanya untuk mendengarkannya dan mengambil manfaat darinya, dan insyaallah taala akan ada gambaran nanti untuk jawaban pertanyaan yang beliau tanyakan di sini. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ya. Berikut dari saudara Shani di Surabaya, Ustaz. Saat kita sholat berjamaah, kapan kita membaca Al-Fatihah? Dan ketika imam sudah ruku, tapi Al-Fatihah saya belum selesai terbaca, sahkah sholat kita, Ustaz? Ya. Ya, membaca Al-Fatihah itu di mana saja bagi seorang makmum. Dia membaca Al-Fatihah di belakang imam. Yang penting jangan dia mendahului imamnya. Karena itu para ulama berkata bahwa tepatnya kalau dia membaca, dia baca di waktu imam diam. Dan biasanya imam diam, setelah imam selesai baca Al-Fatihah, dia diam memikirkan untuk bacaan berikutnya. Dari situ adalah hal yang baik digunakan untuk membaca Al-Fatihah. Jadi digunakan untuk membaca Al-Fatihah. Baik, tapi apabila imam sudah membaca dan Al-Fatihahnya belum selesai, tetap dilanjutkan. Sebab tidak ada masalah seorang makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam. Ya, kalau Al-Fatihahnya belum lengkap, kemudian dia ruku ikut bersama imam, maka itu tidak dihitung 1 rakaat. Dia menambah 1 rakaat lagi
tapi kurang 1 rakaat, dia wajib untuk menambah 1 rakaat lagi. Ya Allah Ta'ala. Ya. Ini Ustaz, pertanyaan dari seorang hamba Allah di Samarinda. Ustaz, bagaimana hukumnya makan kicot? Dan yang kedua pertanyaannya, apa hukum azan 2 kali pada sholat Jumat yang berlaku seperti di Mekah saat ini? Ya. Ya, tentang masalah bekicot ini, ya, yang saya ketahui itu adalah dari hewan yang dianggap khabith, dari perkara yang dianggap tidak baik. Dan karena itu saya sendiri menganggap bahwa hal tersebut adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Ya, wallahu ta'ala alam. Ada yang berkaitan dengan adzan 2 kali, itu ada silang pendapat di kalangan ulama. Ya, dan pendapat yang lebih kuatnya bahwa sahnya adzan itu hanya sekali saja. Dan ini yang kebanyakan dilakukan di negeri kita. Untuk adzan subuh, untuk adzan Jumat itu hanya dilakukan sekali saja. Dan ini yang dilakukan di kebanyakan tempat di negeri kita. Ya, yang berjalan di negeri kita. Karena itu kalau misalnya seorang hanya melakukan adzan sekali saja, itu lebih mencocok di sunnah. Ya, sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya melakukan sekali, demikian pula Abu Bakar, Umar. Ya, dan hanya diketahui dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya. Memang tidak ada sahabat yang mengingkari Utsman radhiyallahu taala anhu, tapi ini juga tidak dikatakan sebagai hal yang dimestikan, karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tidak diketahui melakukan hal tersebut, dan demikian pula para sahabat yang lainnya. Ya, Allah taala alam. Maka di dalam hal ini ada keluasan bagi siapa yang melakukannya 2 kali, boleh dia melakukannya. Joman dan di negerinya dilakukan 2 kali, itu yang kebanyakan dilakukan manusia. Ada yang dilakukan 2 kali, insya Allah nggak ada masalah. Jadi kalau di negerinya kebanyakannya sekali saja, akan dilakukan sekali saja. Ya Allah ta'ala alam. Ya. Ini berikut Ustaz dari Ummu Hurairah di Prambanan. Ustaz, apa hukumnya bila memakaikan kucing peliharaan saya sebuah kalung yang ada loncengnya atau semacam lonceng yang dia bisa berbunyi? Ya. Ya, saya nggak tahu ya ada larangan dalam hal tersebut. Ya, itu masuk dalam perkara yang dibolehkan insya Allah. Allah Ta'ala alam. Iya. Berikut Ustadz dari Abu Umar Hijaz di Banjarmasin. Ustadz, apa hukum kalau kita melarikan diri dari umroh di Saudi karena ingin belajar di Madinah atau di Mekah? Ya. Itu adalah hal yang tidak diperbolehkan, karena itu memiliki ketentuan dari pemerintah setempat, dan juga akan memberikan bahaya kepada pihak travel yang dia ikut di dalamnya, sebab pihak travel akan menanggung kerugian di dalam hal ini. Karena itu saya nasihatkan bagi siapa yang ingin memperoleh kebaikan dengan menuntut ilmu, dia menempuh dengan jalurnya, menempuh dengan cara yang tepat, dan insya Allah Ta'ala itu adalah sebab keberkahan. Ya, karena kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akan dimudahkan jalannya insya Allah. Barakallahu fikum. Iya. Pertanyaan berikut Ustaz dari Abu Dila di Nagano, negeri Jepang. Ustaz, apa hukum meminjamkan uang kepada seseorang dengan jaminan sawah atau kebun, dan selama uang tersebut belum dikembalikan, maka selama itu pula hasil dari jaminan tersebut diambil oleh kreditor? Iya. Ya, ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Jaminan itu adalah titipan. Ya, tidak boleh dimanfaatkan. Sebab kalau dia mengambil manfaat dari jaminan, itu artinya dia mengambil manfaat dari utang. Dan kaidah tetap dalam hal ini yang disepakati oleh para ulama, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap pinjaman yang di belakangnya ada diambil manfaat, maka itu dihitung sebagai riba. Ya wallahu ta'ala alam. Dan mengambil manfaat dari hasil panen atau hasil dari jaminan tersebut, ini adalah artinya dia mengambil manfaat dari pinjaman. Ini adalah perkara yang dihitung sebagai riba, tidak diperbolehkan. Ya. Ya, berikut Ustadz dari Nuraini di Bogor. Ustadz, sekitar 5 bulan yang lalu saya diajak suami untuk berkonsultasi kepada seorang ustadz di kota kami. Alasan suami ajak ke tempat ini karena ustadz ini biasa didatangi suami bersama teman-teman partainya. Ustadz ini seorang ahli falak. Katanya saya dan suami harus ganti nama jika ingin sukses. Dia juga anjurkan beberapa yang harus saya hindari.
seperti tidak boleh makan garam, kena sinar matahari di siang hari, di hari-hari tertentu, dan tidak ketinggalan saya diberi zikir yang harus saya baca setiap hari. Bagaimana menurut hukum Islam Ustaz tentang ilmu falak ini dan anjuran-anjurannya Ustaz tersebut untuk saya? Ya. Ya, yang saya lihat dari Ustaz yang dimaksud lagi disebut sebagai ahli falak itu tidak lebih dari seorang dukun. Ya. Hanya saja dilabeli dengan nama Ustaz di depannya, dan kalimat ahli falak ini, ya ini adalah bentuk dari ilmu nujum yang diharamkan. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man iktasaba syu'batan min nujum," ya. Apa? Baik, di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man iktabasa syu'batan min nujum, atau iktabasa syu'batan min as-sihr, zada ma zada." Siapa yang mengambil sebagian dari ilmu nujum, maka dia telah mengambil sebagian dari sihir. Semakin dia mempelajarinya, maka semakin bertambah pula sihirnya. Itu bentuk dari ilmu perdukunan, ilmu sihir yang diharamkan. Iya. Dan ciri-cirinya jelas. Ya. Harus ganti nama, menghindari matahari, dan makan garam. Adapun zikir itu adalah label-label dari tukang sihir para dukun di masa kini. Diberi bacaan zikir, diberi sholat tertentu, ritual tertentu, untuk menutupi kebrokannya. Jangan terlibat dengan hal-hal yang seperti itu. Karena saya nasihatkan kepada saudari yang bertanya, agar supaya dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyibukkan hatinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menjamin, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, dialah Allah yang akan mencukupinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada semuanya. Ya. Berikut Ustadz dari Al-Ah Abu Nabilah di Depok. Ustadz, adakah dalil membuka tangan kuat-kuat ketika sujud dan membuka lutut lebar-lebar atau bertenaga ketika duduk iftiros di sholat berjamaah? Dan bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Karena terkadang kita merasa terganggu, Ustadz. Ya. Ya, memang telah syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika sujud, ya tangan beliau kadang beliau lebarkan sampai disebutkan dalam sebagian riwayat kalau misalnya ada kambing yang lewat bisa lewat. Cuma ini posisi dilakukan oleh Nabi kalau sholat sendirian, ya bukan di sholat berjamaah. Nah, karena itu di sholat berjamaah sunnah yang seperti ini tidak boleh dilakukan karena dia akan mengganggu orang yang di sampingnya. Dan kaidah umumnya tidak boleh seorang melakukan suatu hal yang disunnahkan, ya, yang dengan melakukan hal yang disunnahkan ini menyebabkan terjadinya perbuatan yang diharamkan seperti mengganggu kaum muslimin. Ya, dan ini yang harus diperhatikan oleh seorang yang sedang sholat. Ya, diperhatikan orang yang di samping kanan dan kirinya ketika merapatkan safnya, dia merapatkan dengan lemah lembut. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walinu bi aidi ikhwanikum," dan berlemah lembutlah kalian dengan tangan saudara kalian. Ya. Demikian pula di dalam adapun berkaitan dengan masalah membuka lutut lebar-lebar, ini tidak ada dalil yang menunjukkan tentang hal ini sepanjang yang saya tahu. Allah Ta'ala. Ya. Berikut Ustadz dari Ummu Salwa di Bintaro, Tangerang Selatan. Ustadz, ana menggalang dana untuk membantu biaya operasi bayi prematur yang diduga mengalami kelainan usus. Akan tetapi setelah melakukan beberapa pemeriksaan, bayi tersebut dinyatakan baik kondisinya dan tidak perlu operasi. Apa yang harus ana lakukan dengan dana yang sudah terkumpul? Mengingat tujuan awal ana menggalang dana itu untuk biaya operasi ya tadi. Ya. Ya, kalau memang dikumpul dengan tujuan yaitu menggalang dana untuk biaya operasi, maka itu bisa diarahkan kepada orang yang tertimpa masalah yang sama. Diarahkan kepada orang yang tertimpa ke masalah yang sama agar supaya kebaikan yang didapatkan oleh orang yang memberi dana tersebut ya sampai sama kepadanya. Kalau diarahkan kepada hal yang lebih baik, insya-Allah Ta'ala juga itu tidak ada masalah. Ya. Ya. Berikut Ustadz dari seorang fulana di Bogor. Ustadz, bolehkah kita mempercayai bahwa suatu tempat mempengaruhi sakitnya seseorang yang menempatinya karena diganggu jin? Ya. Ya, kalau menganggap hal tersebut sebagai sebab, ya boleh saja dianggap sebagai sebab. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersama para sahabat
pernah terlambat bangun sholat subuh di suatu peperangan. Maka begitu terbangun, dan Nabi yang pertama kali terbangun, beliau bangunkan para sahabat, kemudian beliau perintah untuk berpindah dari tempat itu. Dan beliau sebutkan alasannya bahwa tempat itu dihadiri oleh syaitan. Ya. Jadi beliau mengundur, tidak langsung sholat subuh, tapi berpindah ke tempat yang lain. Dan hal ini dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau menganggap sebagai suatu sebab misalnya, atau di batasan seperti itu, kalau memang ada indikasi, ya boleh saja. Ya, kadang seorang mengarah ke sana. Tapi dalam hal yang seperti ini, kalau tidak ada indikasi yang kuat, apalagi itu hanya sekedar sangkaan saja, sekedar auham, maka seorang muslim tidak menoleh pada hal-hal yang seperti itu. Apalagi kalau dia buka pintu was-was dalam dirinya. Ya, jangan dia buka pintu was-was dalam dirinya, sehingga menjatuhkan dia ke dalam banyak perkara yang mungkin akan menyeretnya kepada hal-hal yang diharamkan. Wallahu ta'ala. Ya. Berikut Ustadz dari Al-Ah Abu Azka di Masamba. Ustadz, mana yang lebih utama ketika kami safar pada hari Jumat? Apakah ikut sholat Jumat atau sholat zuhur dan asar yang dijamak qashar? Ya. Ya, kalau dia pada saat safar singgah ke masjid dan khatib sedang khutbah Jumat, lalu dia hadir sholat Jumat bersama khatib, maka di kondisi yang seperti ini dia ikut dengan niat si imam sebagai sholat Jumat. Dan kalau dia ikut Jumat bersama imam, maka musafir tidak boleh menjamak dan sholatnya dengan asar. Sebab Jumat tidak dijamak dengan asar. Asar hanya boleh dijamak dengan duhur saja. Tapi kalau dia di kondisi perjalanan, sedang berjalan, kemudian dia sengaja tidak singgah untuk Jumat, nanti dia jamak setelah selesai pelaksanaan Jumat, kemudian dia lakukan duhur dan asar sekaligus dijamak, maka ini insyaAllah ta'ala tidak ada masalah. Ya, sebab memang dia adalah seorang musafir yang masih dalam perjalanan, adalah suatu udzur baginya atau suatu keringanan baginya, ya diberikan di dalam syariat kita. Wallahu ta'ala alam. Iya. Baik. Para pendengar Anas Radio, ya, ini pertanyaan yang terakhir. Ustadz dari Al-Ah Reski Rahmadani di Makassar. Ustadz, jika seorang muslimah ingin ke kota dalam tujuan belajar ilmu agama, karena di desanya itu sangat kurang dalam menimba ilmu agama. Lalu saat berangkat ke kota ditemani mahramnya, namun di kota itu ia tak bersama tinggal dengan mahramnya, hanya tinggal ngekos. Nah, ini manakah yang lebih utama yang harus dilakukan oleh muslimah tersebut, Ustaz? Ya. Ini pertanyaan mirip seperti ini pernah diajukan kepada guru kami Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala. Dan tanya jawabnya ada di kitab beliau, dikumpulkan dalam sebuah risalah yang berjudul Al-Fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah, semana dengan itu. Jadi beliau ditanya tentang seorang perempuan dari India dan ditemani oleh mahramnya ke Mekah untuk belajar. Kemudian oleh mahramnya, perempuan tersebut ditinggal di Mekah, di rumah yang aman dari fitnah, agar supaya ia bisa belajar dan dia mukim di Mekah. Maka Syekh rahimahullah membolehkan hal tersebut. Ya, sebab ketika melakukan perjalanan ia ditemani oleh mahram, maka sudah lepas dari pelanggaran. Dan ketika di Mekah dia bukan musafir, dia adalah seorang yang mukim. Dia berada di Mekah dan niat mukim di Mekah. Maka ketika dia belajar mungkin mereka di tempat yang dia aman dari fitnah, maka insyaallah ta'ala itu tidak dipermasalahkan. Kalau misalnya al-ukht yang bertanya bisa berada di atas kondisi yang sama, ya insyaallah ta'ala tidak ada masalah. Wallahu ta'ala. Iya, alhamdulillahirabbil alamin, barakallahu fikum. Ya, terima kasih kepada guru kita Al-Ustadz Abu Muhammad Zulkarnain bin Muhammad Sunusi yang selama 1,5 jam telah mendampingi kita di Problema Muslim di pertemuan ke-19 pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi balasan kebaikan kepada beliau dan selalu menjaga dan merahmati beliau sekeluarga dan tentunya kita semua. Baik para pendengar Anas Radio, kami mohon maaf bila dalam pertemuan malam hari ini kami tidak bisa membaca semua pertanyaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kesabaran dan keistiqomahan kepada kita semua. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.